Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Tanjung Sari untuk anak-anak program studi agribisnis pengolahan hasil pertanian. Perkenalkan, nama saya Meti Susianti. Di kelas APHP ini kebetulan mengampu mata pelajaran dasar-dasar penanganan bahan hasil pertanian. Pada kesempatan ini, materi yang akan disampaikan adalah ruang lingkup dan pengelompokan komoditas hasil pertanian. Adapun tujuan pembelajarannya, kenapa kalian harus belajar mengenai dasar-dasar penanganan bahan hasil pertanian? Yang pertama, supaya kalian memahami ruang lingkup hasil pertanian dan perikanan itu apa saja. Kemudian setelah itu bisa mengelompokkan hasil pertanian berdasarkan karakteristik agronomisnya, kemudian dapat mengidentifikasi pengelompokan pertanian berdasar karakteristik fisiologisnya, dan tentu saja setelah itu dapat mengidentifikasi pengelompokan hasil pertanian berdasar karakteristik gizinya. Oke, apabila melihat slide, ini adalah contoh-contoh hasil pertanian. Silahkan kalian perhatikan dari slide yang paling kiri sampai yang paling kanan bawah. Komoditi apa saja yang ada? Ya, silahkan. Sudah tahu semua ya komoditi-komoditi hasil pertaniannya. Nah, yang kedua ini adalah komoditi buah-buahan. Ada apel, ada jeruk, ada pisang, ada semangka, ada jambu, ya. Kemudian kacang-kacangan dan serealia. Kemudian ada umbi-umbian. Setelah itu adalah rempah dan penyegar. Sudah tahu ya apa saja yang termasuk rempah? Yang belum tahu rasanya tidak mungkin karena kalian sudah kelas 10. Ini dilihat slide-nya dari kanan atas sampai kiri bawah. Kemudian ini adalah kopi, kemudian coklat, teh, ya, hasil perkebunan. Kemudian ini hasil hewani, ada daging sapi, daging ayam, telur, susu. Nah, sekarang mari kita mulai mengelompokkan berdasarkan sumber komoditas. Dibagi dua ya, secara global ada yang termasuk komoditas nabati, ada yang termasuk komoditas hewani. Kemudian berdasarkan agronomis, fisiologi, dan gizi. Agronomi itu berdasarkan nomenklatur biologi, bentuk dan wujudnya, contohnya serealia, sereal, ya, legum, umbi, sayuran, kelompok hasil ikan, kelompok hasil ternak. Kalau berdasarkan fisiologi itu berdasarkan ketahanan daya simpan. Ada yang disebut perishable, semi-perishable, dan non-perishable. Apa yang dimaksud dengan perishable? Perishable di sini artinya adalah cepat rusak. Jadi pada dasarnya hampir
hampir semua produk buah dan sayur itu termasuk ke dalam komoditas perishable food. Mengapa? Karena memiliki kandungan air lebih dari 70%. Oke, kemudian selanjutnya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi cepat atau tidaknya kerusakan bahan itu? Yang pertama, kalau kandungan air dalam bahannya tinggi, maka akan semakin cepat rusak. Ya. Yang kedua, kalau kandungan nutrisinya tinggi, maka akan mudah untuk terkontaminasi. Yang ketiga, apabila teksturnya lunak. Yang keempat, iklim panas. Kenapa iklim panas bisa mempercepat kerusakan bahan? Karena mempercepat proses respirasi dan enzimatik pasca panennya. Sekarang yang kedua, semi-perishable. Dikatakan semi-perishable food atau agak cepat rusak, yaitu bahan pangan yang memiliki daya tahan relatif lama terhadap kerusakan walaupun tanpa proses atau perlakuan pengawetan. Contohnya, kentang, ubi jalar, kelapa, apel yang berkulit tebal. Syaratnya, kulit buahnya tidak mengalami kerusakan mekanis. Apa itu kerusakan mekanis? Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya tentang kerusakan bahan. Yang ketiga, non-perishable atau tahan lama. Dikatakan tahan lama karena produk pertanian tersebut sudah mengalami proses pengawetan atau pengolahan, ya. Di sini dicontohkan telah mengalami proses blanching. Blanching itu adalah perebusan. Setelah di blanching, kemudian di freezing atau dibekukan, atau mungkin saja disterilisasi, atau dilakukan proses salting atau penggaraman. Contohnya ikan asin. Kemudian difermentasi, diradiasi, kemudian dilakukan pengawetan kimia, pengawetan dengan gula, kemudian dilakukan proses pengeringan. Contohnya pickle, sauerkraut, yogurt. Ya, kalau yogurt mungkin kalian sudah sering dengar. Tentang pickle mungkin belum ya, atau jarang. Pickle itu adalah sayuran yang diawetkan dengan pengawetan kimiawi. Oke. Selanjutnya adalah berdasarkan zat gizi. Zat gizi dalam produk atau komoditas hasil pertanian itu adalah komponen kimia yang terdapat dalam bahan. Karbohidrat, ada protein, ada lemak, vitamin, mineral, dan air. Apa fungsinya? Kenapa kita harus mengkonsumsi nasi? Nasi adalah penghasil energi, penghasil karbohidrat. Ya, kenapa kita harus mengkonsumsi daging, susu, telur? Karena merupakan zat pembangun dan memperbaiki jaringan yang rusak di dalam tubuh. Yang terpenting, kenapa kita membutuhkan air? Karena air merupakan medium universal atau medium yang umum untuk mengkondisikan berbagai proses pencernaan dan penyerapan, serta untuk proses metabolisme dalam tubuh kita. Sekarang ini terjadi perkembangan tren pangan. Ada pangan fungsional, pangan probiotik, prebiotik, simbiotik, kemudian ada pangan hasil rekayasa genetik juga. Tren perkembangan pengelompokan sayur dan buah. Yang pertama itu sayuran dan buah organik. Kenapa dikatakan organik? Karena
sarana pertumbuhannya seperti pupuk dan pengendali hamanya menggunakan bahan alami. Yang kedua, transgenik. Ini merupakan hasil rekayasa genetik yang secara umum dikenal sebagai genetically modified organism. Sekian materi yang dapat disampaikan. Sekarang silahkan kalian mengerjakan tugas mengenai pengelompokan berdasarkan bagian tanaman. Cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.